Letak geografis yang strategis menunjukkan betapa kayanya Indonesia akan sumber daya alam. Salah satunya, daerah aliran sungai atau DAS. DAS adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh punggung-punggung bukit yang menampung air hujan dan mengalirkannya melalui saluran air, dan kemudian berkumpul menuju suatu muara sungai, laut, danau, atau waduk. Pada daerah aliran sungai, terdapat berbagai macam pengguna lahan, misalnya hutan, lahan pertanian, pedesaan, dan jalan. Dengan demikian, DAS mempunyai berbagai fungsi sehingga perlu dikelola. Pengelolaan DAS merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, petani, dan pemerintah untuk memperbaiki keadaan lahan dan ketersediaan air secara terintegrasi di dalam suatu DAS. Rusaknya hutan di wilayah hulu akibat pola usaha tani yang kurang bijak, serta kurang optimalnya perencanaan ruang berbasis DAS, dan ketidakpatuhan dalam implementasi regulasi merupakan sekelumit contoh dari berbagai aktivitas kita yang hanya mementingkan keuntungan materi semata dengan mengorbankan lingkungan di mana kita tinggal. Saat ini ada 17.000 DAS di seluruh daratan Indonesia. Terdapat 2.145 DAS yang kondisinya harus segera kita pulihkan. Pada tahun 2019 ini, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkolaborasi dengan pihak swasta dan masyarakat, berupaya mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pendekatan corrective action. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban menetapkan lokasi-lokasi RHL prioritas dengan fokus untuk pemulihan danau dan DAS prioritas, pengendalian sedimentasi pada waduk atau bendungan, dan pencegahan banjir dan longsor. Sehingga output pelaksanaan rehabilitasi dapat dirasakan secara nyata. Sedangkan swasta, dalam hal ini korporasi, melakukan kewajiban rehabilitasi DAS pada lokasi konsesi, melakukan penanaman pada lahan kritis dan tidak produktif guna mengoptimalkan nilai ekologi dan ekonomi. Sedangkan penanaman dilaksanakan bersama masyarakat di sekitar lokasi. Masyarakat ikut terlibat secara aktif dalam pelaksanaan rehabilitasi berbasis perhutanan sosial. Sehingga bukan hanya keuntungan ekologi, namun juga akan memberikan hasil ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan masyarakat. Ada 7 poin corrective action untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan RHL. Pertama, area difokuskan kepada DTA danau dan waduk untuk mengendalikan laju sedimentasi pada wilayah rawan bencana banjir dan tanah longsor, dan pada DAS prioritas guna mendukung ketahanan pangan dan air. Kedua, pelibatan masyarakat sejak perencanaan setahun sebelum kegiatan dimulai atau T-1 hingga pelaksanaan kegiatan RHL, sehingga kegiatan RHL mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat mulai dari pembibitan hingga penanaman dan pemilihan jenis bibit yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Ketiga, pendampingan oleh ahli yang kompeten pada saat pelaksanaan. Keempat, monitoring yang lebih efektif oleh pengawas independen. Kelima, memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk memonitor setiap poligon atau petak di semua lokasi menggunakan aplikasi berbasis Android, sistem informasi tanaman rehabilitasi hutan dan lahan atau disingkat Sitarutla. Adalah aplikasi yang melakukan pendataan penanaman rehabilitasi hutan dan lahan dari mulai perencanaan, pelaksanaan penanaman, pemeliharaan tahap pertama, pemeliharaan tahap kedua, dan tanaman jadi di seluruh Indonesia. Keenam, pemeliharaan yang intensif dengan memperhatikan prinsip-prinsip silvikultur untuk mengubah lahan kritis menjadi hutan. Dan ketujuh, prioritas kawasan yang ada pemangkunya. Tahun 2019 akan dilakukan rehabilitasi lahan kritis seluas 207.000 hektar atau 10 kali lipat dari tahun 2018. Selain akan meningkatkan tutupan lahan, diperhitungkan dapat menyerap 9,2 juta hari orang kerja atau man days, yang secara langsung akan terlibat mulai proses pembibitan sampai dengan penanaman pada areal rehabilitasi, penurunan laju erosi pada dam atau waduk, 15 DAS dan danau prioritas, serta penurunan frekuensi banjir dan longsor di DAS prioritas.
Ini adalah sebuah gerakan yang diharapkan akan terus berlanjut dengan tujuan semua DAS menjadi sehat pada tahun 2030. DAS sehat, sejahterakan rakyat. Untuk info lebih lengkap, klik link di bawah ini. Anda juga dapat mengakses aplikasi Sitarutla melalui website atau mengunduh aplikasi Sitarutla di gadget Android Anda melalui Play Store.